3 hari yang lalu, seorang lelaki bernama Kang Il berlari dalam sebuah rumah sakit. Ia menemui istrinya yang saat itu telah meninggal dunia. Seakan tak percaya dengan hal itu, Kang Il menangis keras di hadapan istrinya. Kisah Kang Il tersebut berhubungan erat dengan Miso, seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit. Hari ini, Miso sedang bertugas menangani seorang pasien dengan luka memar di tangannya dan mengeluh sakit di bagian kepala. Hal tersebut membuat Miso mendiagnosa bahwa wanita tersebut telah mengalami kekerasan oleh suaminya. Dan Miso hanya memberi penjelasan bahwa wanita tersebut hanya kelelahan. Suami dari wanita tersebut pun marah dan juga khawatir akan keadaan istrinya. Karena Miso hanya mendiagnosa tanpa memeriksa lebih dalam mengenai sakit pada wanita itu. Suatu hari, tim pemadam kebakaran Kang Il diberi tugas untuk menyelamatkan seorang wanita. Wanita tersebut adalah seorang yang kemarin menjalani pemeriksaan oleh Miso. Suami wanita itu merasa panik yang berlebih hingga dia tak tahu harus berbuat apa dan kemudian memanggil tim pemadam kebakaran. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dalam, wanita tersebut didiagnosa mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Hal tersebut membuat si suami marah karena pemeriksaan Miso yang seakan-akan hanya sekedarnya saja. 야, 건강해. 너 따라가봐. 그만하세요. 네? 다 한 통 속이고만 이거. 말리지 마란 말이야 이 개자식아. Kasus Miso tersebut menjadi lebih jauh karena si suami dari wanita itu melaporkan Miso ke jalur hukum. Gelar Miso sebagai dokter pun kini terancam dicopot. Mendengar hal itu, Miso menggandeng seorang pengacara untuk menemaninya di jalur hukum. Pengacara tersebut kemudian memberi saran kepada Miso agar meminta tolong kepada Kang Il supaya menuntut balik suami wanita tersebut ke jalur hukum, di mana Kang Il mendapat luka akibat dari amukan orang tersebut. Dengan begitu, Miso akan sedikit mendapatkan peluang memenangkan peradilan tersebut. Miso pun kemudian pergi menemui Kang Il di kantornya. Kang Il yang mengerti maksud dari Miso langsung menolak. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah wajar, sikap seorang suami yang khawatir akan keadaan istrinya. Hari pun berlalu, dan Miso masih dengan tujuan yang sama. Kali ini, dia bermaksud menemui Kang Il untuk menjadikan dia pacar. Tak berapa lama, Miso melihat Kang Il di jalan sedang mengamankan sebuah kejadian kecelakaan. Kali ini, Miso bermaksud mengambil hati Kang Il dengan membantunya. Kala itu, Kang Il tak meresponnya. Dia bersikap dingin kepada Miso yang saat itu berkata ingin menjalin hubungan dengan Kang Il. Saat itu, Kang Il menepuk jidat Miso seperti berkata, "Apakah kau waras?" Lalu meninggalkannya. Tak kehabisan akal, Miso pun kali ini beraksi dengan ancaman bunuh diri yang ia lakukan. Awalnya hal tersebut hanya ia lakukan untuk mengancam Kang Il. Namun, tiba-tiba Miso terpeleset dan jatuh. Beruntungnya, Kang Il menangkap Miso dengan cepat kala itu, sehingga Miso dapat terselamatkan. Miso pun kini dilaporkan Kang Il ke pihak kepolisian karena membuat gaduh. Akan tetapi, Miso berhasil lolos dari laporan Kang Il karena memberi tawaran menggiurkan kepada polisi yang menginterogasinya. Miso kemudian meminta izin pada pihak kepolisian untuk mengikuti pelayanan masyarakat yang tergabung dalam tim pemadam kebakaran. Hal itu ia minta sebagai ganti uang denda yang diberikan dari Miso. Miso pun sangat senang karena ia bisa mendekati Kang Il dengan pelayanan masyarakat tersebut. Suatu saat, Kapten tim pemadam kebakaran memutuskan untuk membuat acara penyambutan untuk Miso dan temannya. Saat itu Miso berkata dalam kerumunan bahwa ia menyukai Kang Il. Sontak saja, hal tersebut membuat ramai dan mereka menyetujui hal itu. Sepulang dari acara tersebut, Miso dan Kang Il pulang bersama. Miso kala itu mengajak Kang Il untuk minum bersama. Akan tetapi, Kang Il menolaknya. Miso pun pulang dengan berjalan kaki dan tiba-tiba saja ia pingsan di tengah jalan. Dengan khawatir, Kang Il menggendong Miso berlari mencari pertolongan. Dan kemudian Miso pun tersadar. Dia menjelaskan hal itu mungkin karena stres yang ia alami, bukan karena pikiran, tapi karena hati. Miso pun kembali mengajak Kang Il minum bersama, dengan ancaman dia akan pingsan jika ia merasa stres kembali. Saat itu Kang Il terlalu banyak minum hingga membuat dia mampu berat.
Mereka berdua terlibat dalam sebuah perkelahian yang mengakibatkan mereka harus ditahan di kantor polisi. Miso pun ditahan dan Kang Il dibawa oleh teman-temannya pulang karena mabuk berat. Keesokan harinya saat tersadar, Kang Il diberitahu oleh temannya kejadian semalam. Karena merasa bersalah, Kang Il menuju kantor polisi untuk menjemput Miso. Miso kala itu sudah terbebas karena dari awal telah mengenal para polisi itu. Kang Il dan Miso kemudian pulang bersama. Saat itu, Miso baru mengetahui bahwa Kang Il telah mempunyai seorang istri yang belum lama meninggal. Karena ingin menarik simpati Kang Il, Miso menceritakan bahwa ia juga baru saja kehilangan ibunya. Namun, tiba-tiba ibu Miso menelpon anaknya tersebut dan membuat rencananya menjadi gagal. Di suatu hari, terjadilah sebuah kebocoran gas pada pabrik dan tim pemadam kebakaran diberi tugas mengamankan kejadian itu. Kejadian tersebut semakin menegangkan ketika teman Kang Il tertusuk besi di bagian tubuhnya. Miso pun bertindak cepat dengan menjahit lukanya sebagai pertolongan pertama. Namun tiba-tiba saja Miso mengalami sakit kepala seperti kemarin lusa, sehingga menyebabkan Miso tertinggal kawanannya. Kang Il kemudian menyadari bahwa Miso tak terlihat dalam timnya. Dia kembali menyusul Miso dalam ruangan pendingin. Tanpa disengaja, tiba-tiba pintu tertutup karena pabrik mulai beroperasi kembali, sehingga membuat Miso dan Kang Il terkunci dalam ruangan itu. Dalam keadaan kedinginan, Miso masih bertanya kepada Kang Il apakah dia menyukainya. Lalu Miso pun pingsan karena terserang hipotermia. Saat itu, Kang Il dengan sikap membuka bajunya dan baju Miso, lalu kemudian berpelukan untuk menghangatkan tubuh Miso. Para pemadam kebakaran yang telah menyadari bahwa temannya tak kunjung kembali berencana menyusul mereka. Dalam kejadian itu, beruntungnya Miso dan Kang Il ditemukan dalam keadaan selamat. Sejak saat itulah, Kang Il dan Miso mulai terbawa chemistry. Mereka semakin dekat dan mulai membuka hati antar keduanya. Miso pun menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Kang Il. Namun, Kang Il saat itu belum bisa merupakan istrinya yang telah meninggal, di mana dia masih menyayanginya dari lubuk hati Kang Il. Miso pun kala itu dihadapkan dengan peradilan yang telah menunggunya, sehingga membuat hubungan keduanya menjadi renggang kala itu. Miso pun harus membujuk Kang Il kembali untuk menuntut seorang lelaki yang telah menuntutnya. Kang Il kembali menolaknya karena ia berpikir bahwa hal tersebut akan menjadi buruk nantinya. Miso pun diberi saran oleh Kang Il agar meminta maaf kepada lelaki yang telah menuntutnya sebab kesalahan yang ia buat. Karena mereka sudah tak sejalan, akhirnya Miso dan Kang Il harus berpisah saat itu. Di saat itulah, Kang Il kembali teringat saat istrinya akan meninggal. Kang Il terjebak dalam dilema antara menyelamatkan seseorang dalam tugasnya atau memilih menemui istrinya yang terbaring di rumah dalam keadaan sakit. Karena pilihannya untuk menyelamatkan korban membuat Kang Il harus kehilangan istrinya yang tengah sakit kala itu. Di sisi lain, lelaki yang menuntut Miso diberi penjelasan oleh dokter bahwa istrinya dalam kondisi yang tak dapat diselamatkan. Dalam kondisi yang buruk itu, suami wanita tersebut memilih menemani istrinya pergi dari dunia ini dengan mengakhiri hidupnya. Di saat yang tepat, Miso datang dan beruntungnya lelaki tersebut bisa diselamatkan. Di suatu waktu, Miso tengah mengalami sakit kepala kembali. Ia didiagnosa mengalami tumor otak ringan yang dimana akan sembuh jika dilakukan operasi. Miso saat itu merenung dan ingin mengakui kesalahannya kepada lelaki yang menuntutnya itu. Miso pun menemui lelaki tersebut dan dia telah mengikhlaskan istrinya serta telah mencabut gugatannya pada Miso. Ia menyadari bahwa bisa hidup adalah suatu anugerah. Akan tetapi, dia tak bisa memaafkan kesalahan Miso. Miso yang menyadari kesalahannya pun menangis dan meminta maaf kepada lelaki itu. Pada akhirnya, Miso pun mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang dokter. Dan sebagai perpisahan dengan Kang Il, Miso pun mengungkapkan cintanya kepada Kang Il dengan tulus. Dan kemudian ia pergi meninggalkan Kang Il. Suatu hari, Kang Il dihadapkan dengan tugas yang mengingatkan ia akan istrinya yang telah meninggal. Ia bertugas menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam reruntuhan gedung, di mana jika ia menyelamatkan orang yang terjepit itu, gedung akan runtuh. Hal yang membuat dilema tersebut harus dihadapi Kang Il kembali. Namun dengan keras kepala,
Kang Il berusaha menyelamatkan orang itu seorang diri dan menyuruh teman-temannya pergi meninggalkannya. Ia berpikir bahwa dengan cara itulah ia dapat menebus dosa kepada istri yang pernah ia tinggalkan saat sakit. 나가자. Di tengah-tengah penyelamatan tersebut, korban bercerita tentang anak dan istri yang sangat dicintainya. Kang Il pun teringat akan Miso, seorang gadis yang telah memberikan cinta baru dalam hidup Kang Il. Di keesokan harinya, Miso yang dalam perjalanan menuju tempat operasi mendengar tentang berita runtuhnya apartemen, di mana nama Kang Il disebutkan dalam berita tersebut. Tanpa pikir panjang, Miso langsung berlari ke tempat Kang Il tertimpa reruntuhan. Sementara itu, di tempat kejadian sudah akan dilakukan penggalian menggunakan sebuah alat berat. Teman-teman Kang Il pun menghalangi operasi tersebut. Di mana, jika dilakukan, maka Kang Il dan korban akan semakin terluka akibat gesekan reruntuhan seandainya Kang Il dan korban masih dalam keadaan hidup. Beruntungnya, sebelum operasi tersebut dijalankan, Kang Il dan korban dapat ditemukan dengan selamat. Akan tetapi, Kang Il masih tak sadarkan diri dan harus diberi pertolongan khusus. Dalam ketidaksadaran diri itu, Kang Il memimikkan Miso yang tengah menjahilinya, berusaha membuat ia terbangun seperti saat ia menjahili Miso dulu. Kang Il pun tersadar kala itu dan dia berlari menuju rumah sakit tempat Miso bekerja. Akan tetapi, Miso tak berada di sana karena ia telah mengundurkan diri. Di tengah pencariannya, Kang Il menemukan Miso yang tengah berlari di jalan untuk mencari dirinya. Kang Il memanggil nama Miso dengan keras di tengah keramaian kota kala itu. Dan mereka saling bertemu di tengah jalan. Kang Il pun memeluk Miso yang kala itu tengah menangis karena mendengar berita tentang Kang Il yang tertimpa reruntuhan. Di suatu hari, Miso tengah diperingatkan kapten untuk tidak tidur saat bekerja. Ternyata, Miso telah bergabung bersama Kang Il dalam satu tim yang sama, dalam tim pemadam kebakaran. Mereka berjalan dalam satu hati yang baru, menuju sebuah kehidupan baru.